الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وهادينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan kepada manusia sejauh mana ada kesatuan dalam hati-hati manusia. Apabila dalam hati manusia ada muhabbat, kasih sayang satu sama lain, dalam hati manusia ada satu hati, kecintaan satu sama lain, maka sejauh itu akan datang nusrah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia di dunia ini menjalani kehidupan untuk menunaikan takaza jasmaninya, bagaimana jasmani saya menjadi baik, cantik, indah, bagaimana jasmani saya mendapatkan pakaian yang baik, bagaimana jasmani saya duduk di kendaraan-kendaraan yang baik, bagaimana jasmani saya mendapatkan makanan-makanan yang baik, ingin hidup dengan kemudahan-kemudahan, dengan kemewahan-kemewahan, menjalani kehidupan dengan tidak ada kesusahan. Maka apabila manusia seperti ini 24 jam usahanya untuk berfikir atas jasmaninya, bagaimana jasmaninya dalam keadaan baik, apabila manusia di seluruh dunia berfikir untuk menyempurnakan takaza jasmaninya, maka di dunia ini akan terbentuk daripada perpecahan, akan terbentuk kehancuran di dunia ini, dan manusia tidak akan menjadi manusia, tetapi manusia akan menjadi hewan. Dengarkan dengan tawajuh, karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sifat di dalam jasad manusia, sifat perpecahan. Dan di dalam ruh Allah taala meletakkan sifat kesatuan. Kalau kamu mau melihat perpecahan dari jasmani, maka pergilah ke kubur dan lihatlah. Ketika ruh telah keluar, jasad pun menjadi terpecah belah. Kepalanya pun terpisah dari badan. Kakinya terpisah dari badan. Tangannya terpisah dari badan. Tangannya terpisah dari badan. Seluruh badannya akan terpotong-potong. Mengapa? Karena ruh telah keluar. Dalam jasad manusia Allah Ta'ala letakkan perpecahan. Apabila di dalam jasad ini masih ada ruh, maka seluruh jasad akan tetap bersatu. Apabila kaki terasa sakit, ular menggigit kakinya, maka karena sakitnya kaki, mata pun menangis. Sakitnya kaki, lidah akan berbicara dengan dokter. Sakitnya kaki, telinga akan mendengar arahan dokter. Sakitnya kaki, maka kaki yang lain akan berjalan. Sakitnya kaki, maka tangan akan mengambil obat dari dokter. Sakitnya kaki, hati pun menjadi menangis. Ketika ruh masih ada di anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak. Ketika ruh keluar daripada jasad, walaupun masih ada mata tapi tidak dapat melihat, lidah masih ada tapi tidak dapat berbicara, tangan masih ada tidak dapat memegang, kaki masih ada tapi tidak dapat berjalan, mata masih ada tapi tidak dapat melihat, istrinya berdiri di sampingnya tapi dia tidak dapat mengenal. Mengapa? Karena ruh telah keluar dari jasadnya. Ruh akan menyatukan karena dalam ruh Allah Ta'ala meletakkan sifat persatuan. Tidak ada nabi yang datang ke dunia usaha atas jasad manusia. Tidak ada nabi yang datang buat usaha di dunia ini untuk menyempurnakan takaza jasmani manusia. Setiap nabi telah datang membawa amalan ruhani, dan dalam amal ruhani Allah Ta'ala meletakkan persatuan di dalam. Di dalam kalimah Allah Ta'ala letakkan persatuan. Kalimah ini kalimah yang satu. Apakah dia orang
Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, siapapun yang telah mengucapkan kalimah ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap orang-orang Islam yang berada di seluruh dunia seperti mana satu jasad manusia. Maka semuanya seperti satu jasad manusia. जिस तरह उंगली में दर्द हो रहा है, Seperti mana di satu jari kaki sakit, maka seluruh jasadnya akan bergerak. सारा जिस्म उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। Maka seluruh jasadnya akan dipergunakan untuk mengobati. ऐसे ही दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, Begitu juga apabila ada satu orang Islam di ujung dunia yang mana dia mendapatkan kesusahan, dan orang Islam di Amerika, orang Islam di Indonesia tidak ada perasaan sedih kepada mereka, tidak ada kerisauan dan fikir kepada mereka. Islam yang bagaimana kita ini? Harusnya kita mengalami kesusahan juga. जिस तरह इसके जिस्म में तकलीफ है, पूरा जिस्म तकलीफ महसूस कर रहा है। Seperti mana satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya akan इसकी sakit. औलाद को तकलीफ है, इसको पूरी रात नींद नहीं आ रही है। Anaknya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Ketika perut istrinya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Bagaimana kita dapat tidur? Bagaimana kita dapat tenang-tenang ketika orang-orang Islam meninggalkan iman, meninggalkan agama, meninggalkan cara kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Islam yang bagaimana kita ini? Hadirin yang mulia, seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, terkhusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah datang ke dunia ini membawa ruhani amal. Lihatlah dalam kalimah ada persatuan. Kemudian solat, bagaimana persatuan? एक ही सफ में Di dalam sof yang sama, siapa Mahmud dan siapa Ayas, semuanya berdiri sama di sof yang sama. Di satu sof yang sama, ada seorang menteri, ada seorang pekerja, ada seorang tuan, ada seorang hamba sahaya, ada seorang pedagang, ada pekerjanya, ada orang yang besar, ada orang yang kecil. Maka di sof yang sama, tidak dibedakan satu sama lain, semuanya berdiri dalam satu sof yang sama dalam solat. Kemudian dalam zakat juga ada persatuan. Islam mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dan membagi-baginya kepada orang-orang miskin. ज़कात में कैसा जोड़ है? Bagaimana adanya persatuan dalam zakat? Dikatakan sebaik-baiknya orang kaya yang dia pergi ke depan-depan pintu-pintu rumah orang-orang miskin, dan seburuk-buruk orang miskin adalah orang miskin yang pergi ke depan pintu rumah orang-orang kaya. Maka telah dibentuk persatuan. Dikatakan kepada orang miskin, kamu bantulah orang kaya dengan tenaga, dengan diri kamu. Dan dikatakan kepada orang kaya, kamu bantulah orang miskin dengan harta kamu. Sehingga sesama kalian akan ada persatuan, आपस में मोहब्बत हो। akan ada kasih sayang. Satu sama lain akan mengetahui keperluannya. Maka dalam